Untuk membahas upaya mengungkap kasus kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan, kita telah terhubung dengan Nikolai Aprilindo, penasihat hukum keluarga ADP. Selamat sore Pak Nikolai. Selamat sore Mas David. Ya, terima kasih Pak untuk waktunya. Pak, ini kan kita tahu bahwa baru dari Polda Metro Jaya Pak ya, ada kesepakatan untuk menentukan tanggal presentasi dari penyidik lah dikatakan begitu. Itu tepatnya akan diselenggarakan kapan Pak jadinya? Jadi gini, tadi saya minta tim saya pendahuluan dulu ke Polda Metro Jaya, ketemu dengan penyelidik dari Resmob 5, Unit 5 Resmob Polda Metro Jaya, dan sudah bertemu, dan kami meminta dengan resmi data-data dulu. Setelah kami dapatkan data-data, kami pelajari, kemudian kami tandingkan dengan ahli dari kami, dengan tim yang ada pada kami. Data-data apa Pak? Kalau boleh tahu lebih detail. Apa ya? Data-data apa yang Anda mintakan kepada pihak kepolisian dan yang sudah diberikan? Ya, jadi data-data yang kami minta belum diberikan hari ini, tapi mereka menyatakan akan memberikan data-data itu mungkin 2-3 hari ke depan ya, mereka akan berikan. Namun dalam pembicaraan tim kami dengan tim penyelidik, itu ada beberapa hal yang kami dapatkan menjadi satu temuan baru, masukan baru bagi kami, tim penasihat hukum dan keluarga. Khususnya bahwa pada tanggal 28 Juli itu sebenarnya belum dilakukan gelar perkara, jadi bukan gelar perkara menurut istilah dari penyelidik. Yang dilakukan adalah presentasi penyelidik ke keluarga korban dan simpulan ahli. Baru itu, kemudian SP2HP yang kami mintakan tidak dapat diterbitkan oleh Polda karena laporan awal itu oleh pemilik kos, dalam hal ini oleh Siswanto ke Polsek Menteng. Itu alasannya. Kemudian laporan tersebut ditarik ke Polda karena kasusnya unik dan mendapat perhatian publik. Itu dari yang kami dapatkan jawaban dari penyelidik Resmob Unit 5 di Polda Metro Jaya. Kemudian untuk otopsi, menurut mereka keluarga tidak bisa diberikan, hanya bisa melihat. Karena korban menurut mereka itu tidak ada istilah bunuh diri, tapi menurut mereka memakai istilah mengakhiri dirinya sendiri. Nah, mengakhiri dirinya sendiri ini apa bedanya dengan bunuh diri ya? Kemudian penyelidik menyarankan kepada keluarga dan penasihat hukum untuk mendapatkan otopsi itu minta langsung di RSCM, karena otopsi di RSCM bukan di Polda Metro Jaya, itu menurut mereka. Kemudian masukan lagi dari mereka yang kami dapatkan bahwa HP ADP 2117 itu on off. Nah, argumentasi mereka mengatakan bahwa seharusnya istri ADP almarhum telepon ke istrinya kalau ada ancaman. Nah, sedangkan kita ketahui 2117 itu kan almarhum masih di Grand Indonesia, belum di tempat lain. Nah, kemudian ada lagi masukan, transaksi yang diambil lakban itu diambil bukan dari lakban yang dipergunakan untuk korban melilit wajahnya, seperti yang disampaikan beberapa waktu lalu dalam konfes bahwa korban melilit wajahnya. Nah, kemudian visum luar 13.55, jadi kematian korban itu diperkirakan 2-8 jam sebelum visum luar, yaitu diperkirakan pukul 04.30. Itu yang kami dapatkan. Kemudian ada satu hal penting bahwa CTM dan paracetamol tidak diperiksa kadarnya karena yang diperiksa hanya kualitas, bukan kuantitas. Tidak dicek karena tidak ada alat untuk mengecek kadar CTM dan paracetamol itu di Indonesia. Nah, itu menurut penyelidik. Kemudian organ-organ yang diperiksa toksologi seperti otak, empedu, limpa, hati, ginjal, lambung, darah, itu 7 tabung, urin, dan semuanya masing-masing 1 pol. Dan yang terakhir, digital
forensik memeriksa 14 barang digital, 5 diantaranya dikuasai atau digunakan oleh ADP, tapi tidak dijelaskan. Nah, 5 yang dikuasai atau digunakan oleh ADP itu apa? Oleh almarhum. Jadi beberapa hal itu yang kami dapatkan. Oleh karena itu, kami tetap meminta data-data itu dulu, kami pelajari data-data itu dulu, kemudian kami diskusikan bersama tim dan ahli yang ada pada kami, beserta keluarga, baru kami tentukan kapan kami meminta untuk dilakukan gelar perkara. Jadi bukan audensi ya, tapi kita minta gelar perkara khusus. Oh begitu. Gelar perkara khusus ini untuk kita mencari tahu dari pihak penyelidik Polda apa keterangan dan argumentasinya, dari kami apa keterangan dan argumentasi dari keluarga. Dan gelar perkaranya akan seperti itu maksudnya? Perlu kami sampaikan. Gelar perkaranya yang Anda minta ada yang seperti itu tadi? Ya, gelar perkaranya untuk itu, untuk supaya memperjelas kematian itu. Baik. Dan kami juga akan menanyakan bahwa waktu almarhum melilitkan lakban di wajahnya itu dalam posisi berdiri, duduk, atau tidur. Nah, kalau tidur itu kan ada bantal, susah untuk dia melilitkan lakban di wajahnya kalau ada bantal. Apalagi setelah itu sebelumnya memplastikkan wajahnya dulu dengan plastik resek, melakban dan menyelimuti dirinya. Ini kan agak-agak janggal. Jadi ada beberapa hal yang perlu kami koreksi dan kami argumentasikan, dan kemudian kami juga minta memperdalam keterangan para saksi-saksi yang telah diperiksa, khususnya penjaga kos, kemudian pemilik kos, kemudian juga wanita yang ada bersama dengan almarhum yang bernama Farah, dan pria yang berada bersama almarhum yang bernama Dion. Kemudian supir taksi yang mengantar almarhum dari GI ke Kemlu, itu harus diperdalam, dan juga harus diperiksa supir taksi yang mengantar almarhum dari Kemlu ke kos. Karena informasi yang kami dapatkan sampai saat ini, supir taksi yang mengantar almarhum dari Kemlu ke kos itu belum diperiksa. Nah, kemudian juga masalah HP yang ada yang hilang katanya. Tapi kan ada satu HP yang milik almarhum. Iya, iya. Nah, itu pun disita oleh polisi. Nah, itu belum dibuka juga. Kemudian kan ada 2 HP. Satu HP yang Samsung Ultra 22, satu lagi Note berapa itu. Nah, itu kan yang hilang itu kan Samsung Ultra 22. Yang satunya kan tidak ditemukan di kamar kos. Nah, itu kenapa nggak diperiksa? Itu. Kemudian laptopnya itu. Oh, jadi ini banyak data-data yang memang tampaknya tidak sesuai menurut Anda. Jadi kalau boleh kan tadi Anda sudah dapatkan data-data tersebut dari saat tim ketemu dengan pihak kepolisian. Berarti apa yang kemudian Anda lihat secara garis merahnya, apa saja yang data-datanya ini kelihatannya tidak cocok begitu, tidak sesuai prosedur tetap untuk pelaksanaan pemeriksaan penyelidikan pada saat itu? Ya, jadi ada beberapa data yang dijadikan barang bukti itu ada tidak kesesuaiannya. Apakah barang-barang bukti itu menyebabkan kematian dari almarhum? Ya, kan selain ada lakbannya itu ya, selain itu yang agak aneh, terus? Ya, betul. Nah, itu menjadi tandanya. Dan bagaimana dengan handphonenya yang juga sama sekali tidak diketemukan sampai hari ini yang menjadi sesuatu yang mencurigakan juga? Iya, karena bagi kami untuk mendapatkan handphone yang hilang asal ada nomor handphonenya dan email, bukan emailnya ada, ya. Email dari handphone itu gampang untuk dilacak. Tapi singkat saja, mungkin menurut Anda, kalau handphone itu mati, sudah tidak ada baterainya lagi, karena dia sudah di shutdown lah istilahnya seperti itu, apakah masih bisa dilacak seharusnya dengan teknologi dari pihak kepolisian? Masih bisa. Itu masih bisa. Kepolisian punya alat canggih, kok. Banyak beberapa kasus itu terungkap, walaupun handphonenya dibuang dan mati dan sebagainya, tetap bisa. Karena masih bisa ditemukan. Ada providernya, tinggal polisi punya political will nggak untuk bersama-sama dan provider melacak itu. Begitu. Sekarang kita hanya menanyakan ada political will atau ada kepentingan apa sehingga dikatakan tidak bisa ditemukan.
Ini kan harus dijawab oleh pihak penyelidik, gitu loh. Tapi kami pada prinsipnya berterima kasih, tim kami tadi diterima dan diberitahu secara lisan. Jadi bukan secara tertulis ya, secara lisan oleh mereka. Dan kami catat itu semua sebagai bahan juga. Dan kami minta supaya untuk wawancara dan untuk klarifikasi yang akan dilakukan terhadap istri korban, itu juga kami minta waktu karena kita harus melihat kondisi psikologi dari istri korban. Kita tidak bisa memaksakan besok dipanggil, besok juga harus datang, tidak bisa. Karena ini masalah kondisi psikologi orang. Baik. Demikian, Ya, Pak Nikolai, kami juga sama-sama menantikan bagaimana nanti ketika diberikan datanya, lalu kemudian Anda melihat kecocokan dan penyesuaian data-datanya apakah sesuai atau tidak. Kami juga akan menunggu dan kami akan tentunya menghubungi Pak Nikolai lagi. Pak Nikolai, terima kasih banyak untuk informasinya. Ya. Sukses untuk Anda semuanya. Salam sehat selalu.